Ritus macam-macam. Nah, gitu. Jadi semuanya itu harus pengkodean untuk mempermudah GM membaca atau untuk mempermudah masukkan ke sistem. Bagaimana dengan manajemen? Manajemen juga begitu pengkodeannya. Satu, daerah Jakarta Barat. Dua, Jakarta Selatan. Tiga aja. Nah, itu dia. Jadi semua pengkodean manajemen seperti misalnya elektabilitas ya dalam Capres 2024 itu pengkodean semua wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Karena dalam persuasif personalitis untuk mengkomunikasikan ini adalah untuk mempermudah kalian membaca. Oh, ini daerah Jawa Barat misalnya yang menang si A. Nah, tapi dia tidak diterima di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, atau apa tidak diterima. Tapi dia hanya menang di DKI Jakarta atau Jawa Barat. Itu kan apa kodean-kodean untuk mengkomunikasikan dalam persaingan bisnis atau persaingan politik. Nah, kemudian itu encoding pesan ya. Nah, bagaimana dengan pesan decoding? Pesan decoding adalah begini. Pesan decoding ini lebih penting loh kalau bapak apa namanya katakan ya, karena ini strategi. Jadi begini, contohnya gini deh, yang saat ini yang terjadi presiden Ukraina ya, yang dia itu notabene adalah sebagai aktor atau pelawak. Nah, di sini kalau bapak dapat pesan entah ini hoax, tapi ini masuk juga decodingnya ini. Jadi dia adalah seorang pelawak atau aktor, dan itu sudah berjalan 5 tahun ke belakang sebelum dia menjadi suatu presiden Ukraina. Nah, kemudian dia pelawak untuk menarik hati rakyat orang ke Ukraina. Ternyata kena. Itulah pesan decoding yang secara eksklusif atau impulsif itu untuk targetnya dia ini mengena hatinya rakyat Ukraina. Ternyata berhasil 70% loh. Bayangin yang mencoblos rakyat Ukraina. Nah, di sini kalau untuk memenangkan suatu perpolitikan yang di Indonesia, kayaknya decoding pesan ini lebih kena deh. Karena itu di Eropa ya, bayangkan. Dengan cara-cara seperti itu lebih kena. Nah, kalau kalian pengen dipilih menjadi anggota DPR berusahalah kalian untuk menjadi di media sosial ini menjadi terkenal dulu deh. Nah, entah itu misalnya Atta Halilintar ya, atau Deddy Corbuzier kan terkenal di YouTube. Sebelum terkenal juga di televisi. Atta Halilintar kan mungkin tidak terkenal, dia terkenal di YouTube. Nah, kalau Deddy Corbuzier tidak terkenal di televisi atau media sosial, kemudian terkenal lagi di YouTube. Bayangkan berapa subscriber yang ada di situ. Nah, di situ dia decoding pesannya ini terkena. Yang kenain hatinya itu rakyat yang membaca. Nah, tapi di sini dia hanya mengkomunikasikan komunikasi bisnisnya untuk dirinya dan untuk syukur-syukur pengetahuan menambah untuk yang membaca, kan begitu, atau melihat view-nya dia. Nah, kemudian kalau misalnya decoding ini lebih kepada kena nggak ya saya seperti ini untuk menggait hati untuk memilih saya di era politik. Begitu juga kena nggak ya saya menjual produk ini dengan harga sekian, diterima nggak ya di masyarakat umum. Itulah decoding dengan iklan yang sangat mengena. Itu langkah-langkah yang pesan decodingnya. Jadi kita memberi pesannya ke penerimanya ini ke siapa, entah ke masyarakat, nanti feedbacknya gimana gitu ya. Jadi decoding ini lebih penting daripada encoding. Kalau encoding itu sifatnya itu secara fisik untuk memanajemen informasi, sedangkan decoding secara virtualnya itu mencakup semua ternyata. Jadi di sini yang lebih penting. Jadi strategi untuk memenangkan perpolitikan, memenangkan persaingan bisnis, komunikasi bisnis itu kita harus peka terhadap perkembangan teknologi, dan juga kita harus peka untuk menggait hati menerima kita kalau kita masuk ke politik atau menerima produk kita. Jadi gitu ya. Itu pesan decoding. Nah, kemudian masukan bagian terakhir dari komunikasi adalah umpan balik. Pastinya setelah Anda berusaha untuk encoding dan decoding, umpan baliknya ini gimana? Gitu ya. Kalau misalnya dalam manufaktur itu tidak berhasil, berarti kan ya sudah diganti lagi dengan serial baru lagi misalnya gitu. Yang mengena di masyarakat umum gitu. Jadi kita bisa bagus gitu ya. Nah, kemudian
Sampai di sini ya pertemuan apa itu komunikasi bisnis pertemuan pertama. Saran Bapak dalam kesimpulan ini, komunikasi yang efektif adalah memperhatikan dengan seksama umpan balik, ya. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menilai apakah pesan telah dipahami sebagaimana dimaksud dari produk Anda atau diri Anda yang menjual, dan memungkinkan setiap kebingungan untuk diperbaiki. Jadi entah itu Anda menjual untuk mendapatkan suara, ataukah entah itu Anda menjual untuk berupa material atau produk, ya, atau entah itu Anda ingin supaya terkenal seperti di YouTube, ya, itu umpan baliknya seperti apa? Apakah bermanfaat kepada yang melihatnya, menerima pesan atau tidak? Kalau tidak, terus Anda kan yang saya bilang, belajarlah dari kerugian. Kalau dalam berusaha, jangan belajar dari keuntungan. Kalau Anda membuka usaha, jangan terpatri di pikiran kalian, saya pengen cari untung besar. Jangan, itu nggak akan berhasil. Tapi saya pengen ruginya di mana sih nih? Itu pasti berhasil. Walaupun jalannya lambat atau pelan, gitu. Walaupun dengan umur yang sudah banyak atau sudah semakin tua, tapi kepuasan itulah yang membuat nikmatnya dalam kehidupan ini. Oke, sampai di sini pertemuan ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.